Bayu. Salam. Mau ngembaliin baju yang kemarin. Oh, iya. Makasih. Kasih ya. Ya, sama-sama. Udah kamu cuci kan? Udah gosok wangi Oh. pokoknya. Wangi ya? Parfumnya apa nih? Rahasia ya. Oke. Oke, lepas aja ya. Ya. Biar nanti ngomongnya enak. Nah, jadi nih kemarin kan Mbak Nurul WA saya. Iya. Kalau katanya mau cerita sesuatu. Oh ya, mau cerita sesuatu ya. Ya, cerita apa ya? Aduh. Lah ya mau cerita apa ya? Berat ya, Mas. Oke. Terus sih gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Bayu gimana? Yo, gini aja sih aku. Tugas-tugas gimana? Ya, terselesaikan. Di kos kan ada wifi ya? Ada. Enak ya? Enak banget. Betah aku ya, Bos. Aku pengen ya. Tapi bukan kosmu juga sih. Terus itu kuliah online-nya lancar ya? Ya, alhamdulillah. Udah UAS juga ya? Udah selesai. Udah selesai. Berarti rebahan doang. Iya, nunggu nilai aja deg-degan. Oh, nunggu nilai deg-degan. Iya. Kalau nunggu doi deg-degan. Enggak. Oh, iya. Enggak punya doi kayaknya. Oh. Nah, gimana maksudnya? Itu kan tadi katanya sih mau tanya sesuatu. Ya. Itu soal apa kira-kira atau mungkin apa namanya mau mengungkapkan sesuatu gitu. Gak apa-apa. Aku nggak gigit. Berat nih, Mas. Enggak apa-apa. Seberat-beratnya tuh masih berat. Dosa. Dosa. Iya, aku masih berat dosa. Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi gini, Mas, kayak aku tuh nggak tahu gitu apa yang aku rasain. Aku nggak tahu aku tuh kenapa gitu. Kayak kalau orang lain tanya kamu kenapa, aku pun nggak tahu aku kenapa gitu. Kayak orang lain tanya tujuan kamu tuh apa, kamu punya tujuan nggak gitu, aku pun nggak tahu gitu. Kayak di kepala aku tuh kayak gitu, kayak aku punya pikiran cuman nggak bisa aku keluarin gitu. Kayak gimana ya, susah Mas jelasnya. Jadi kamu kayak punya apa istilahnya pikiran. Iya. Tapi apa namanya? Kamu tuh bahkan kamu punya pikiran. Tapi pikiran itu tuh kayak cuma apa sih? Cuma datang, Iya. bikin berat, bikin cemas, Iya. tahu-tahu pergi. Iya. Dan itu nggak cuma satu, Iya. banyak berarti. Banyak. Kayak aku punya masalah, kayak ada masalah satu datang lagi dan bahkan masalah yang satu itu belum terselesaikan, kadang ada lagi dan sampai kayak udah berpikir ya udahlah, emang sesuatu tuh kayak ya udah gitu, kayak ya udah, tapi tanpa sadar aku tuh nggak nyelesain masalah itu gitu, malah aku numpuk masalah aku di pikiran aku dan sampai akhirnya tuh nggak bisa aku omongin ke orang. Terus kayak akhirnya tuh kayak ya udah gitu, nggak tahu masalah aku tuh apa gitu, kayak semakin banyak kayak jadinya nggak tahu mau cerita pun masalah yang mana dulu gitu. Tapi apa ya namanya, setelah pikir itu kayak ya udah aja gitu. Iya. Tapi nggak selesai. Iya, tanpa ada jalan keluar. Iya. Kalau boleh, kalau yang kan itu tadi belum spesifik ya. What is the problem? Masalah apa? Masalah the biggest problem. Pasti di sini. Nah, saya lihat ada apa namanya, hal yang belum terselesaikan mungkin di masa lalu gitu. Tapi mungkin Mbak Nurul menganggap masalah itu ya udah kayak tadi. Tapi karena penganggapan yang ya udah tadi numpuk akhirnya sampai sekarang ini belum terselesaikan. Iya. Kayak itu ya kira-kira. Iya. Kalau boleh, kalau Mbak Nurul sanggup untuk bercerita tentang the biggest problem, the bottom of the problem, bahasanya gitu ya, agak Inggris sedikit ya. Coba. Nggak apa-apa, maksudnya ungkapkan saja. Ini
masalah bapakku sama ibuku, ada masalah dari aku kecil. Aku kecil itu udah ditinggal, dan dari kecil banget, dari ya bayi lah, bawah 5 tahun gitu, aku tinggal sama ibuku dengan alasan katanya mau kerja kerja apa ya, memperbaiki ekonomi gitu. Dan sampai pada akhirnya berjalan bertahun-tahun gak pernah pulang. Terus waktu aku udah besar, tiba-tiba ibuku minta cerai ke bapakku pulang. Terus bapakku bilang ke aku apa ya, nasib rumah tangga aku sama ibumu itu tergantung kamu. Kalau kamu bisa apa ya, kalau kamu bisa ngebilangin ibu kamu, ya insya Allah nggak akan itu gitu, cerai. Dan bayangin aja ya, aku kan anak kecil yang dari kecil nggak tahu masalah apa-apa, itu masalah bapakku sama ibuku, dan tiba-tiba udah gede, ya belum gede banget kan ya waktu itu, belum sedewasa itulah, bapakku tiba-tiba nyerahin tanggung jawab itu ke aku. yang masih kecil. Iya, sedangkan aku nggak tahu apa-apa, dan aku gagal gitu loh, kayak aku nggak bisa apa ya yang disampaikan bapakku ke aku, tanggung jawab yang diserahkan. Ibaratnya aku tuh memikul tanggung jawab itu karena bapakku kan bilang kayak gitu ke aku, tapi aku tuh nggak bisa gitu loh, kayak nggak bisa menyampaikan itu ke ibuku. Dan akhirnya kalau ibuku cerai, dan sampai sekarang tuh kayak aku ngerasa apa sih, aku tuh gagal, aku tuh beban keluarga, aku tuh nggak bisa dipercaya, aku nggak bisa apa ya, nggak bisa bertanggung jawab gitu, kayak apa yang ditanggung jawabin sama bapak aku. Jadi seakan-akan ki Mbak Nurul yang mungkin usia 5 tahun ya, Ya, dari 5 tahun beranjak dewasa karena kebutuhan ekonomi ibunya Mbak Nurul ya tadi ya, ya, pergi ke luar negeri sebagai Iya. TKW. uh-uh. Terus akhirnya karena pengurusan anak yang ditinggal oleh ibu, jatuhnya ke bapak. Iya. Nah, dari ceritanya Mbak Nurul tadi, seorang bapak di sini belum, maksudnya kewalahan gitu ya, Iya. antara mengurusi rumah, mengurusi anak, dan juga mengurusi pekerjaannya. Bapak kerja atau Pak? Kerja. Kerja. Nah, udah capek ngurusi kerja, capek ngurusi rumah, karena ngurusi anak, dan merasa kewalahan gitu. Tapi yang menjadi hal yang agak apa ya, tidak rasional ya menurut saya ya, itu melimpahkan permasalahan kepada Mbak Nurul dan dengan mengatakan harmonis tidaknya hubungan bapak sama ibu itu tergantung Mbak Nurul. Jadi kayak melimpahkan semuanya gitu ya, give up on you gitu. Itu penanggung jawab antara mereka. Terus apa namanya, dari situ Mbak Nurul merasa apa ya, bertanggung jawab ya, Iya. meskipun pada waktu itu masih kecil ya, belum sedewasa sekarang gitu kan. Iya. Ya. Terus itu kejadian udah berapa lama, maksudnya dari 5 tahun itu sampai kelas berapa, SMA atau SMP? Jadi aku kan dari kecil udah tinggal. Ibuku pulang tuh waktu aku kelas 5 SD. Waktu kelas 5 SD berangkat lagi. Pulang itu SMP kelas 1 atau kelas 2 lah, aku lupa. Terus berangkat lagi, pulang-pulang aku kelas 2 SMA semester awal. Semester awal ibuku langsung pulang itu tiba-tiba udah langsung minta cerai gitu, tanpa ada kompromi gitu. Udah kasih surat cerainya. Tapi sebelumnya udah bilang kayak aku pengen cerai sama kamu, sama bapakku gitu. Makanya bapakku bilang ke aku gitu kayak, kamu bisa nggak bilang ke orang apa, ke ibumu gitu, lu bilangin. Tapi dengan apa ya namanya, bapaknya Mbak Nurul ngomong ke Mbak Nurul, caranya nggak sehalus itu, mungkin kayak apa ya, kayak marah gitu ya. Emosi, semuanya tuh udah emosi, udah
kayak kacau banget kondisi saat itu, kayak kacau, kayak semuanya tuh sedang kayak tinggi semua nadanya, juga nggak ada yang menengahi, jadinya tuh gimana, kacau, bener-bener kacau. Aku tuh ngapain, aku nggak tahu aku harus ngapain gitu. Aku pun pemikirannya nggak sampai situ, karena emang aku belum sedewasa itu untuk memikirkan seperti itu gitu. Terus itu dari jangka SD kelas 5, SMP, terus SMA. Kan ibu ada pulang ya. Iya, Itu kalau ibu pulang itu pasti rame atau gimana? Pasti rame. jadi tuh waktu SD kelas 5 nya pulangnya ke rumahnya bapakku, Hmm. ke rumah aku gitu. Terus SMP pulang masih ke rumah bapak aku, tapi habis itu di pertengahan lah, 1 bulan di rumah aku, terus habis itu nggak mau lagi di rumah aku, pergi ke rumah orang tuanya ibuku. Terus waktu SMA aku pulang langsung ke rumahnya mbahku, nggak langsung ke rumah. Jadi kayak apa ya? Menghindari pertemuan dengan bapak ya. Iya, Tapi nek sama Mbak Nurul baik ya. sama aku malah nggak ada komunikasi sekarang. Enggak. Nomor aku diblokir. Iya. Iya. Jadi tuh aku nggak tahu aku gimana mau menyatukan mereka berdua, orang aku aja nggak deket sama ibuku. Jadi istilahnya tuh apa ya istilahnya? Mbak Nurul berusaha memposisikan diri sebagai yang menyatukan gitu ya. Iya. Tapi karena itu tadi bahkan nomornya diblok ya. Iya, nomor aku diblokir. Astagfirullah, sakit banget, sumpah. Aku nggak tahu salahku apa. Orang waktu itu minta ketemu kan, kayak WA aku, mama lagi di rumah mbah. Ya udah, aku ke rumah mbah. Pulang dari situ nomorku diblokir. Tapi sempat ketemu ngobrol enggak? Ketemu tuh aku datang, assalamualaikum, salaman sama ibu. Abis itu cuman diajak ngomong tuh cuman kayak dari mana gitu kan, udah gitu doang, kayak mama lagi ngapain gitu, nggak nanya yang spesifik mendalam kayak kamu sekolahnya gimana gitu, enggak. Ya Allah, sakit banget, kayak Kayak orang asing ya. iya, kayak orang asing banget, bener-bener kayak orang asing, nggak bisa sedalam itu. Boleh nggak mau minum ya? Ya, kasih. Bisa gitu. Berarti tapi bukan nama bapak gitu. Baik atau maksudnya penuh dengan dinamika gitu. Penuh dengan dinamika pastinya udah, karena emang basicnya kan keluarga broken home ya, jadi tuh kayak anak yang terdidik keras, kayak orang tua terbiasa keras ke anak pasti juga besarnya pasti kayak akan menjadi terdidik menjadi orang yang lebih keras biasanya. Karena anak melihat apa yang dilakukan orang tua gitu ya. Iya, Ya cukup memprihatinkan seperti itu keadaannya gitu. Tapi kan apa namanya posisi yang tidak rasional. Yo mohon maaf yo, misalkan saya terlalu ya untuk nadanya terkesan menjelekkan orang tua. nggak apa-apa. Tapi Mbak Nur jangan berpikir seperti itu ya. Maksudnya bagaimanapun itu pas gitu, itu masa lalu. Tapi yang sekarang ini yang perlu diselesaikan adalah Mbak Nurul merdeka dari kejadian tersebut. Saya lihat dari cerita Mbak Nurul tadi, Mbak Nurul tuh pengen apa ya istilahnya segera selesai gitu, segera merdeka, segera apa namanya bangkit, bukan melupakan ya, lebih tepatnya tuh kayak apa, ayolah gitu. Ayo bangkit, karena gimana ya, Di depan tuh masih ada tantangan yang perlu Mbak Iya. Nurul selesaikan. Iya, Kalau yang bener ini banget. belum selesai, yang itu gimana gitu. Iya, tapi jadinya tuh kayak setiap ada masalah, iya aku tuh punya masalah sebenarnya yang nggak pernah bisa aku selesaikan. Aku nggak tahu bakal menyelesaikan masalah itu tuh gimana gitu. Aku tuh bingung tuh, kayak aku pun nggak bisa bergerak apapun sekarang gitu. Kayak kontak sama ibuku aja udah diblokir, gimana?
ketemu jaraknya jauh. Udah kayak sabar, udah gitu, sabar. Cukup ya sudah memprihatinkan juga. Yo, karena tadi dalam konteks permasalahannya itu Mbak Nurul dilimpahkan sebuah tanggung jawab yang Mbak Nurul sendiri pun sebenarnya nggak tahu masalahnya apa, terus apa namanya solusinya apa, kok tahu-tahu dilimpahkan ke saya gitu. Iya, tahu-tahu dikasih tanggung jawab yang menurut aku tuh cukup apa ya, untuk orang dewasa gitu. Kayak aku tuh masih anak-anakku tuh sama kayak anak-anak lain gitu loh. Pengen bermain, Iya. pengen ya menikmati masa kecilnya. Iya, bener banget. Terus itu selama SMA terganggu nggak sekolahnya? Terganggu banget. Kayak waktu UN pun, waktu mau UN tuh ya, tiba-tiba bapakku sama ibuku ada masalah lagi. Terus aku, ya Allah, aku tuh ada masalah sama bapakku juga secara individu gitu. Kayak aku nggak terima loh sikapnya bapakku tuh kayak gitu kayak udah, aku tuh udah capek, kayak aku bisa nggak sih punya satu sosok yang bisa aku contoh gitu di satu keluarga ini gitu. Kayak udah ibuku nggak mungkin lah yang buat contoh, kayak dia kan emang salah kan menurut aku gitu. Jauh juga gitu. Iya. Terus bapakku pun nggak bisa aku buat contoh aku gitu, sampai aku bilang bisa nggak sih aku punya contoh satu aja di rumah ini gitu. Posisinya sedang mau UN, tryout, berangkat jam 6 udah masuk, pulang itu jam 9 malam, pulang sekolah jam setengah 4, jam 4 aku udah les, pulang habis maghrib, pulang les aku masih belajar sama temenku, dan pulang ke rumah apa masalah. Kayak aku tuh sebenarnya tuh stres banget gitu loh. Cuma temanku tuh kayak ngiranya kamu tuh seneng aja gak punya masalah. Aku tuh nggak kayak gitu, kamu tuh nggak tahu aku gitu loh. Kayak aku tuh bukan yang kamu lihat aja gitu. Aku pengen orang tuh ada yang ngertiin aku satu aja gitu. Kayak siapa sih yang bisa ngertiin aku gitu. Bahkan orang tua aku aja nggak ngerti aku gimana gitu. Kayak rasanya tuh kayak kayak ya udah gitu, ya udah aja. Jadi saya tangkap itu, jadi ketika di sekolah Mbak Nurul itu ya bukan be happy ya, maksudnya di sekolah gitu. Iya. Ya, di rumah Iya. gitu. Jadi sekolah tuh ya happy, seneng, mengalir gitu ya. Iya. Tapi justru yang seperti itu penganggapan orang itu jadi kamu tuh kayak selu aja sih. Iya. Gitu. Gak ada masalah, hidupmu tuh enak gini padahal ya, mereka tidak tahu sebenarnya gitu. Terus Mbak Nurul juga mengharapkan ketika pulang capek di rumah gitu kan ada apa ya namanya, Welcome dari welcome keluarga. dari keluarga, tempat istirahat buat apa ya namanya, nambah semangat buat besok pagi lagi. Tapi you don't get that. Mbak Aku Nurul nggak tidak mendapatkan mendapatkannya. itu semua. Dan Mbak Nurul hanya mengatakan ya sudah. Kenapa Mbak Nurul mengatakan ya sudah? Mungkin karena semakin Mbak Nurul inginkan, semakin itu nggak selesai. Iya. Ya Mbak. Terus juga kenapa aku kayak kalau sama teman-teman aku kayak kelihatannya ceria, sampai kayak temanku tuh bilang Nurul tuh nggak pernah ada masalah dalam hidupnya, dia selalu ceria. Aku tuh nggak mau menebarkan energi negatif ke orang. Itu prinsip aku. Kayak nanti kalau aku cerita kayak gini pasti temanku ikut sedih. Nanti siapa yang menebarkan energi itu? Aku kan. Jadi tuh aku kayak rasa udahlah cukup aku aja gitu. Kayak kalian tuh nggak perlu tahu apa yang kesedihannya aku rasakan gitu. Cukup aku aja udah gitu. Kalian cukup ngerti aku yang bahagia, aku yang seneng, aku tanpa masalah. Tapi ternyata semakin aku melakukan itu, semakin lama aku sendiri yang semakin tersakiti. Karena apa? Karena aku cuma berpura-pura gitu. Kayak rasanya tuh capek ya, pura-pura bahagia tuh capek gitu. Kayak ya udah gitu. Akhirnya kembali lagi ya
ya udah gitu. Kayak ya everything bingung. ya segalanya ya udah sih iya udah sih, ya udah sih. semuanya Tapi numpuk akhirnya nggak sampai kayak di kepala tuh udah kayak apa, udah gak jelas banget kayak gini, nggak bisa, nggak tahu dari mana lagi, mulai dari mana. Nggak tahu. oke, kalau gitu kita tarik ya tadi ya, dari penganggapan orang yang Mbak Nurul hanya happy Iya, terus ditambah dengan apa namanya masalah akademik Mbak Nurul yang itu mungkin terganggu. Oke, kita coba refleksi ya. Dari permasalahan 1 dan 2 kita tarik pangkalnya dari mana? ada permasalahan satu, Dan permasalahan itu adalah orang tua. Oke, kita tidak bisa apa ya namanya mengkritisi, bukan mengkritisi. Kita bisa mengkritisi, tapi kita tidak bisa merubah kondisi orang tua. Karena itu udah berbeda apa ya istilahnya? Beda ranah gitu loh. Iya. Bahkan Mbak Nurul cerita di sini pun saya mengatakan apapun itu tidak akan membawa impact, tidak membawa efek kecuali untuk Mbak Nurul secara pribadi. Makanya di sini bukan kita maklum, kita cukup tahu saja. Saya yakin dari kejadian pangkal permasalahan ini Mbak Nurul sudah memiliki pemikiran untuk selesai, untuk maju, untuk apa ya istilahnya ini, menarik pelajaran dari hal tersebut untuk dijadikan bahan sebagai Mbak Nurul yang diinginkan, maksudnya pribadi yang Mbak Nurul inginkan. Ketika menjadi seorang ibu seperti apa, menjadi seorang teman itu seperti apa, dilihat dari nilai-nilai yang Mbak Nurul sendiri pun rasakan di sini yang mungkin berat, penuh dengan apa istilahnya tadi, nggak tidak menyenangkan. Iya. Tapi yang jadi soalnya tuh di sini Mbak Nurul tuh belum selesai sampai di sini. Aku nggak tahu apakah masih teringat atau masih terbayang atau tidak. Ya itu boleh ya sebagai seorang manusia. Tapi yang jadi persoalan itu adalah ketika Mbak Nurul sudah menarik sebuah pelajaran dari sebuah peristiwa, ya kan, Mbak Nurul sebenarnya bisa merasakan hal yang berbeda dari pelajaran tersebut. Betul. Paham? Paham. Paham? Apa nggak paham? Paham. Paham kan? Paham. Nah, jadi istilahnya ini Mbak Nurul udah, saya yakin nanti kita coba ya gali Mbak Nurul itu udah ngambil pelajaran apa aja sih gitu dari situ, dari pemaknaan yang pertama tanpa pelajaran sampai ada pemaknaan yang kedua dengan pelajaran. Itu ada perbedaan nggak di sini? Kalau Mbak Nurul benar-benar sudah mendapatkan pelajaran, Mbak Nurul akan menganggap permasalahan ini hanya sebatas cerita di masa lalu. Karena Mbak Nurul yang rasakan itu bukan sakitnya lagi, Tapi dampak positifnya. dampak positif. Pinter, pinter. Ya terus itu tadi kan misalnya ditarik permasalahannya dari permasalahan yang itu anggapan orang sama akademik sama yang permasalahan pangkal ini, semuanya kan jadi jelas. Nggak dulu nanti bisa apa ya istilahnya, nggak bingung lagi kalau ada masalah tuh Mbak Nurul tidak akan membohongi diri sendiri lagi gitu. Karena Mbak Nurul kan selama ini kayak aku pengen cerita nih tapi nggak berani gitu karena nanti orang lain entah yang ikut sedih, entah yang nanti malah menjauhi, Iya. ya kan. Nggak tahu kan respon orang. Terus ada yang malah apa ya istilahnya kayak ih apa sih gitu, pernah kayak gitu. Iya. Kayak aku takut ngerasanya tuh kayak ya apa sih kamu dikit-dikit ngeluh tuh kayak aku takutnya tuh kayak ih aku kayak temanku tuh beranggapan aku nggak mau lah temenan sama orang yang kayak dikit-dikit ngeluh gitu aja ngeluh. Itu tuh emang masalah, tapi setiap orang tuh punya masalah sebenarnya kan. Bagaimana orang itu menghadapinya gitu ya, dan aku punya masalah tergantung bagaimana aku menghadapi. Ya semuanya emang tergantung pada diri sendiri gitu. Iya. Tapi kan karena manusia ya makhluk sosial nggak bisa bergantung 100% mutlak dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Iya, karena kita tetap membutuhkan orang lain. Nah, oke, nih kita kembali lagi. Nah, yang dua pemaknaan yang berbeda ini. Satu,
ada pelajaran, dua ada nilai hikmah yang diambil dari permasalahan orang tua tadi. Ada nggak nilai yang Mbak Nurul ambil gitu sebagai pelajaran hidup? Ada dong, kayak buat aku ke depannya. Ya untuk Mbak Nurul ke depannya, sekarang, atau mungkin juga bahkan masa lalu yang mungkin apa namanya bisa Mbak Nurul lihat gitu. Sebenarnya aku bisa nih melakukan ini, tapi karena aku nggak berani, tapi karena aku terlalu takut, aku nggak jadi melakukan itu. Ada. Jadi kayak gini, kayak hikmah dari kejadian kayak orang tua aku tadi yang aku ceritain itu, aku yakin setiap anak broken home mereka punya impian, aku harus mempunyai keluarga harmonis di masa yang akan datang. Aku gitu, keluarga aku tuh harus harmonis, kesehatan mental anakku besok tuh harus aku jaga gitu, nggak boleh rasain kayak aku gitu. Gimana caranya ya, aku harus berubah menjadi lebih baik gitu dari orang tuaku, karena kan aku udah lihat yang contoh nyata iya, contoh nyata keburukan dari orang tuaku kan aku tahu kan ya, hampir kayaknya 99% aku tahu ya, kayak iya kan. Makanya itu aku nggak boleh nih kayak gini jadi orang tua. Karena apa? Karena ketika orang tua kayak gini ternyata anaknya ngerasain kayak gini ya, berarti aku tahu dong, berarti aku nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu yang anakku rasakan apa ya, yang kayak aku rasakan dulu gitu. Kayak tetap yakinlah setiap masalah pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Jadi takutnya nanti misalkan apa ya, Mbak Nurul baper dengan kejadian ini, Mbak Nurul menyadari bahwa satu saat ketika Mbak Nurul mempunyai anak Ya. itu akan kejadian terus muter-muter gitu ya. How to break this chain, cara untuk memutus rantai ini dengan Mbak Nurul sekarang Ya dengan dimulai dari aku sendiri. ya. Itu pelajarannya. Ada lagi Banyak lah sebenarnya. yang paling, bukan paling ya, itu kan yang paling ya, jadi yang paling ya, yang kedua paling, yang kedua Paling yang kedua, komunikasi jelek orang tuaku, ibuku sama ayahku, bapakku. Kan pertamanya dimulai dari ibuku kan. Di situ aku sadar kewajiban seorang istri kan berbakti kepada suami kan yang pertama. Aku punya gambaran juga buat diriku. Aku harus berbakti ke suamiku. Aku harus memenuhi kewajiban aku terhadap suamiku, terhadap anak-anakku juga. Karena apa? Karena ibuku memberikan contoh buruk. Beliau tidak memenuhi kewajiban dia ke suami dan ke anaknya gitu. Dia lepas tanggung jawab otomatis dong. Kan ninggalin aku dari kecil. Ya otomatis dia melupakan kewajibannya dia menjadi seorang ibu. Ke suaminya juga. Dia kan nggak nurut sama suami kan, berarti disuruh pulang nggak pulang. Jadi tuh ya aku nggak boleh kayak gitu. Aku harus menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Pokoknya aku pengen banget keluarga yang harmonis. dan itu dimulai dari Aku sendiri, memperbaiki diriku sendiri. Oke, tadi kan karena apa ya, ceritanya ibu Mbak dulu kan ke luar negeri karena masalah ekonomi. Iya, Jadi permasalahan ekonomi itu kan yang penting banget ya. penting banget dalam keluarga tuh. Nah jadi sekarang ini udah masuk ke ranah ekonomi ya. Iya. Masalah duit realistis aja gitu. Iya. Ketika Mbak Nurul sudah memiliki standar untuk menjadi orang seperti ini, menjadi orang tua yang seperti ini, menjadi sosok istri yang seperti ini, terlepas dari itu semua, itu ditunjang dengan perekonomian keluarga. Iya. Sekarang apa ya istilahnya, nggak usah panjang-panjang aja, maksudnya yang sederhana aja mungkin, untuk mewujudkan keluarga yang memiliki kemerdekaan ekonomi ya, bahasanya seperti itu. Apa yang harus dicapai terlebih dahulu? Kan orang kan kalau mau berkeluarga kan
Nah, untuk mencapai kemapanan ekonomi ini kan harus bekerja. Iya. Berarti kalau bekerja itu harus memiliki standar kualifikasi kerja. Standar kualifikasi kerja harus dicapai dengan kompetensi diri. Iya, kompetensi diri. Nah, berarti kalau kompetensi diri jatuhnya ke Diri sendiri. yang membangun kompetensi diri itu kalau di kampus ini gimana? Kita. Ya kita. Untuk memenuhi kompetensi diri, Iya. berarti kita harus, kalau konteksnya kampus ini berarti kita Harus pintar. ya, sederhana ya bahasa Pak Nurul ya, kita harus pinter. Oke. Gak macam. Semangat belajar. Ya, semangat belajar. Berorganisasi, menambah wawasan. Boleh. Ya toh. Coba apa namanya? Diusik lagi ya. Dirutut lagi. Untuk mencapai kemapanan ekonomi, berarti kan harus bekerja. Iya. Kalau bekerja berarti harus ada kualifikasi kerja. Kualifikasi kerja harus ada kompetensi diri. Untuk membangun kompetensi diri berarti harus Menjadi mahasiswa yang berprestasi. itu begitu. Paham ya maksudnya di sini ya? Iya. Mungkin bahasanya Mbak Nurul tuh sederhana gitu. Suka aku. Ya suka aku bahasanya sederhana itu. Jadi kan di sini nih, Mbak Nurul kan ada standar sendiri untuk jadi manusia seperti ini, untuk menjadi sosok ibu seperti ini, istri seperti ini. Di luar dari itu, Mbak Nurul harus menjadi mahasiswa yang benar-benar giat belajar, ya toh? Iya. Untuk menjadi seorang yang kompeten, kemudian nanti akan bekerja, dan Mbak Nurul sendiri pun merdeka secara ekonomi gitu loh. Dan Secara diri sendiri. secara diri sendiri, dan ketika Mbak Nurul menemukan orang yang mungkin Oke nih. oke nih ya, oke nih untuk Mbak Nurul itu Iya. jadi des permasalahannya inti ekonomi itu tidak menjadi hal yang apa ya istilahnya, dibahas gitu loh. Iya. Mungkin di persahabatan kecil-kecilan itu kan tergantung gimana pribadi menyikapinya. Iya, benar. Tapi yang jelas kalau permasalahan ekonomi itu yang paling esensial, karena Mbak Nurul sendiri sudah melihat atau di keluarga Mbak Nurul Iya, sendiri benar, Man. permasalahan ekonomi, akhirnya seorang ibu rela jadi Kau TKW, bapaknya kerja, dan ya ceritanya berlanjut sampai saat itu gitu. Jadi benar-benar apa istilahnya, bisa dijadikan sebagai motivasi Mbak Nurul belajar dengan giat. Iya, benar, Man. Belajar, habis itu kerja sampai kaya. Oh, sampai kaya. Kaya itu gak ada standar loh. Kaya itu tergantung hati, bersyukur. Oh gitu ya. Oh, iya. Nah, aku sih kaya yang dompetnya penuh tiap hari. Ya bukan nih. Ih, orang Hah? ditaruh di ATM juga bisa. Emang Iya. harus cash. Oke, tak ganti. Standar kaya saya itu saking kayanya orang itu lupa hari tagihan. Wih, Ji. Ngeri kan? Berarti punya tagihan dong. Iya dong. Gak jadi kaya. Tapi kan Itu beban hidup. eh Itu beban hidup tagihan. ya, tapi kan saking kayanya, oh hari tagihan, oh ya dia kan auto bayar gitu. Kacau. Tapi ya boleh lah ya halu-halu gitu. Iya. Ada yang halu itu jadi motivasi, tapi kalau kehaluan ya jangan. Bahaya. Terus ini tadi kan Mbak Nurul udah ngomong adanya nilai-nilai yang membuat itu sedikit plong ya. Iya. Oke, terus berarti bisa dong Mbak Nurul mengutarakan kesimpulannya gitu. Ya, jadi gini. Allah ngasih masalah ke setiap orang. Bagaimana diri sendiri menyelesaikan masalah itu, menerima masalah itu. Jadi itu kita nggak boleh kalau ada masalah tuh kita tetap dengan masalah itu dulu, nggak bangkit. Jadi kita harus optimis, berpikir positif. Kita harus bangkit dari masalah itu, karena kan Mas Bayu tadi juga bilang dunia tidak menunggu kita untuk bangkit. Jadi itu kayak kita harus bangkit karena kita yang apa? Karena kita yang berperan untuk dunia ini gitu. Dunia itu nggak menunggu kita. Ya jadi harus apa ya,
pada diri sendiri Iya. dan yakin bahwa Allah itu tidak menguji Hambanya melebihi kekuatan hambanya. ya bagus ya itu apa ya, sebuah kesimpulan conclusion sebuah kesimpulan yang ya luar biasa ya. Terus ini mungkin tadi kan ada beberapa apa ya istilahnya titik-titik tertentu di mana Mbak Nurul itu masih apa ya namanya nahan gitu. Saya lihat, saya merasa Mbak Nurul itu masih ada beberapa hal yang Mbak Nurul tahan ya, mungkin karena udah mendemnya tuh banyak banget ya, mendem saking dalamnya, jadi apa ya namanya, mau ngomong sesuatu, memahami diri sendiri pun kayak sulit banget. Iya. Nah, ini saya ada satu teknik ya. Tekniknya ini namanya empty chair. Iya. Kursi kosong ya. Pernah dengar ya kursi kosong? Belum. Ini barusan. Iya. Spesifiknya belum ya? Belum. Jelaskan Mas. Oke. Empty chair itu jadi teknik dimana nanti Mbak Nurul duduk di sebuah kursi dan Iya. dihadapkan dengan kursi yang kosong. Mm-mm. Nah, nanti Mbak Nurul proyeksikan diri Anda sendiri yang duduk di kursi kosong itu. Paham ya? Iya. Jadi Mbak Nurul tuh membayangkan Mbak Nurul itu sedang berhadapan dengan diri Anda sendiri di kursi kosong itu. Ya, karena kan ada sebuah quote hadis. Saya nggak bisa mengatakan ini hadis, tapi Iya. aku mengatakan ini sebuah quote di dalam film. Musuh terbesar bagi kita adalah Diri sendiri. diri kita sendiri. Jadi nanti Mbak Nurul memproyeksikan diri Anda sendiri di kursi kosong itu, silahkan utarakan apa saja yang ingin Mbak Nurul utarakan pada diri Mbak sendiri. Paham ya? Paham. Berani kan? Berani. Terus pokoknya bayangkan Mbak Nurul berhadapan dengan diri Mbak sendiri, ngomong A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Kalau perlu saya keluar dari ruangan yang tidak estetik ini. Tidak estetik kan ini, cuma kayak gini doang kan. Nah, itu nanti saya keluar, silahkan gunakan waktu Mbak sendiri. Berani ya? Berani. Boleh dicoba? Boleh. Oke. Hai. Ya, aku tahu kamu. Kamu aku kan? Tapi kamu tuh bukan aku yang sebenarnya. Kamu itu lemah. Kamu itu mudah menangis. Kamu juga munafik. Kamu membohongi diri sendiri. Kamu membohongi semua orang. Kamu bilang kamu kuat. Ternyata kamu lemah. Kamu itu terkadang tidak percaya sama diri kamu sendiri. Sehingga kamu sering banget ngedengerin kata orang lain yang seharusnya nggak kamu dengar. Kamu juga sering menerima penilaian orang lain, padahal orang lain itu belum tentu kenal sama kamu. Satu sih yang benar-benar ada dalam diri kamu yang itu bukan aku. Kamu itu munafik. Kamu sering banget ngebohongin diri kamu sendiri. Kamu tidak sayang sama dirimu. Katanya kamu sayang sama diri sendiri, tapi itu cuma kata-kata, hanya untuk sebuah penenang. Dan sebenarnya kamu membutuhkan perhatian orang lain. Hanya saja kamu gengsi. Kamu gak berani. Kenapa kan? Kamu cuma ngerasa gak enak. Dan rasa gak enak itu yang ngehancurin diri kamu sendiri. Sering banget bilang gak apa-apa, padahal kamu sedang hancur. Kamu itu cuma butuh motivasi juga dari orang lain, karena kamu
Kamu gak bisa hidup sendiri. Kamu tuh butuh orang lain juga. Ya walaupun belum tentu orang lain tahu sama diri kamu, tapi setidaknya kamu gak menyiksa dirimu sendiri dengan selalu berkata tidak apa-apa. Selalu senyum di depan orang. Kamu berhak mengekspresikan apa yang sedang kamu rasakan. Dan kamu juga berhak bersikap bodoh amat dengan orang. Kamu tidak sesempurna itu. Berhentilah bersikap munafik. Bersikap semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan semestinya. Harapan-harapan semua terkabulkan. Enggak. Hidup enggak sesempurna itu. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja, gak usah ditahan. Kalau kamu pengen marah, marah aja, gak usah ditahan. Tapi satu, jangan sampai kamu berlebihan dalam segala hal. Jangan sampai marahmu membuat masalah yang fatal. Kamu kuat? Ya, kamu kuat. Kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada dalam diri kamu. Dan hidupmu tidak tergantung sama orang lain. Dengar apa yang perlu kamu dengar. Lihat apa yang perlu kamu lihat. Hargai diri kamu sendiri. Orang lain emang gak akan pernah paham seberantakan apa hidup kamu, serumit apa masalah kamu. Tapi yang bisa ngertiin diri kamu sendiri, ya diri kamu sendiri itu. Belajarlah mulai menyayangi diri kamu sendiri. Sayangi diri kamu sendiri. Gak usah dengerin kata orang lain yang emang gak berpengaruh positif ke diri kamu. Kamu boleh menangis, kamu boleh nangis, boleh banget. Kamu itu manusia biasa, kamu itu bukan malaikat. Kamu bukan Tuhan yang bisa mengerjakan semuanya sendiri, yang gak pernah ngerasa sedih. Luapkan apa yang perlu kamu luapkan. Kamu tuh gak sekuat itu. Kamu tuh gak sekuat itu. Tahu gak? Gak usah munafik deh. Gak usah munafik. Ya, sekarang pilihannya cuman jadilah dirimu yang lebih baik. Merdekakan diri kamu sendiri ya. Jangan lemah. Semangat. Semua masalah ada jalannya, bagaimana kita menghadapinya. Dan kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Insya Allah. Percaya, Allah tidak membebani hambanya melebihi kekuatan hambanya. Love yourself. Aku mencintai diriku sendiri.